Di balik pintu kamar kos itu, tersimpan rahasia yang tak pernah terucap. Ardi hanya ingin sekolah dan hidup tenang, tapi perasaannya pada Buliana membuat segalanya tak lagi sederhana. Sampai akhirnya, dia harus memilih, melanjutkan, atau melepaskan. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Ardi, seorang pemuda berusia 17 tahun, adalah anak rantau yang baru saja tiba di kota besar untuk melanjutkan pendidikannya. Jauh dari keluarga dan keramaian rumah, ia memilih tinggal di sebuah rumah kos sederhana. Pemilik kos itu adalah Buliana, seorang janda berusia 40 tahun yang dikenal ramah dan penuh perhatian. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan anak kos. Setiap pagi, Ardi melihat Buliana sibuk merapikan rumah dan mengurus para penghuni kos, terkadang membawa sarapan sebagai bentuk perhatian kecil yang tulus. Ada sesuatu pada sosok Buliana yang membuat Ardi merasa nyaman, mungkin kehangatan keibuan yang lama tak ia rasakan sejak meninggalkan keluarganya. Suatu malam ketika Ardi sedang tekun belajar, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Ia membuka dan menemukan Buliana berdiri dengan segelas susu hangat. "Ini biar kamu semangat belajar," ucapnya dengan senyum lembut yang menyejukkan hati. Sejak saat itu mereka mulai sering mengobrol, dari hal-hal ringan tentang sekolah hingga cerita kehidupan di kos. Percakapan mereka perlahan menjadi lebih pribadi. Buliana bercerita tentang kesendirian dan beratnya hidup sejak kepergian sang suami, sementara Ardi merasa terhibur bisa berbagi cerita keseharian yang ia jalani. Hari demi hari, waktu terus berjalan dan hubungan mereka makin dekat. Buliana mulai memanggil Ardi untuk membantu hal-hal kecil di rumah, memperbaiki keran yang bocor, mengangkat barang berat, atau sekadar menemani di kala sunyi. Setiap kali Ardi membantu, Buliana tak pernah segan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan pelukan hangat yang membuat Ardi merasa dihargai. Suatu malam saat hujan turun deras, ketukan di pintu kamar Ardi kembali terdengar. Kali ini, wajah Buliana tampak lebih sendu dari biasanya. "Ardi, boleh bantu ibu sebentar?" tanyanya dengan suara lembut. Ardi mengikutinya ke kamar Buliana yang terasa hangat dan penuh kenyamanan. Di sana Buliana membuka perasaannya tentang kesepian dan kerentanan yang dirasakannya sejak sang suami tiada. "Kamu seperti anak sendiri bagi ibu, tapi kadang ibu butuh lebih dari sekadar teman bicara," katanya lirih. Sebuah keheningan menyelimuti ruangan, dan dalam hati Ardi muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia ingin menghibur, ingin membantu lebih dari sekadar anak kos biasa. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ardi lebih sering dipanggil ke kamar Buliana, bukan hanya untuk membantu pekerjaan rumah, tapi untuk berbagi kehangatan di tengah sunyinya malam. Bersama, mereka merasakan campuran emosi, kasih sayang, simpati, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah Ardi rasakan sebelumnya. Awalnya Ardi ragu, merasa ini mungkin salah. Namun kehadiran Buliana membuatnya ketagihan akan perhatian, kehangatan, dan keintiman yang mereka bagi. Apa yang bermula dari simpati dan keinginan membantu, perlahan menjadi keterikatan yang dalam, sebuah ikatan yang hanya mereka mengerti tanpa perlu diucapkan. Hari demi hari, malam demi malam, Ardi memenuhi panggilan Buliana. Bagi Ardi, ini bukan sekadar hubungan anak kos dan ibu kos. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berarti. Namun suatu malam, saat sendiri di kamarnya, Ardi merenung dalam diam. Apakah ini yang sebenarnya aku inginkan? Apakah ini benar? Dalam hati ia merasa bahagia bisa membuat Buliana merasa dihargai dan dicintai, tapi ada kekosongan yang perlahan mengisi relung hatinya. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia raih dari hubungan ini. Meskipun mereka saling memberi kebahagiaan, ada batas yang tak terucap, kerumitan perasaan yang belum terjawab, dan arah yang tak pasti. Malam itu Ardi terjaga, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Apa sebenarnya yang ia rasakan untuk Buliana? Apakah hubungan ini tulus?
Atau hanya pelarian dari kesepian mereka masing-masing? Keesokan paginya, saat sarapan, Ardi berusaha menghindari tatapan Buliana. Biasanya mereka saling menyapa dengan senyum hangat, tapi pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sebuah beban yang tak mampu ia lepaskan. Meski Buliana tak berkata apa-apa, seolah ia pun bisa merasakan perubahan itu. Ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka. Malam itu saat Ardi bersiap tidur, sebuah ketukan yang sudah sangat dikenalnya terdengar di pintu kamar. Seperti yang bisa ia duga, Buliana berdiri di sana dengan senyum yang selalu muncul setiap kali ia meminta Ardi menemani di kamarnya. "Ardi, bisakah kamu temani ibu sebentar?" Suara Buliana lembut namun mengandung desakan halus. Ardi berdiri di ambang pintu, menatap Buliana tanpa berkata sepatah kata pun. Dalam hatinya, bergejolak keinginan untuk mengungkapkan perasaannya yang semakin rumit, namun kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan dan mengikuti Buliana. Malam itu terasa berbeda. Suasana di dalam kamar sunyi, tanpa obrolan ringan atau tawa pelan seperti biasanya. Buliana duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan ekspresi yang sulit terbaca. Ardi berdiri dekat pintu, bingung harus berkata atau berbuat apa. Setelah beberapa menit keheningan, Buliana akhirnya memecah sunyi. "Ardi," ucapnya pelan. "Ibu tahu kita sudah terlalu jauh." Kata-kata itu menghentakkan hati. Ardi, ini pertama kalinya Buliana membicarakan secara langsung apa yang selama ini mereka jalani. Kalimat itu berat, seperti beban yang selama ini mereka coba abaikan. "Apa maksud ibu?" Ardi bertanya dengan suara pelan, walau dalam hatinya ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Buliana menghela napas panjang. "Ibu merasa bersalah, Nak. Apa yang kita lakukan? Ibu tak tahu apakah benar atau salah. Kamu masih muda, Ardi. Ibu kadang merasa sangat kesepian. Dan kamu selalu ada di sana, selalu membantu, selalu menemani." Getar memenuhi dada Ardi. Selama beberapa bulan terakhir, ia menyadari hubungan mereka telah melampaui batas, biasa antara anak kos dan ibu kos. Namun mendengar pengakuan rasa bersalah Buliana justru membuatnya semakin bingung. "Aku hanya ingin membantu, Bu," jawab Ardi jujur. Walau dalam hati ia tahu perasaan itu jauh lebih rumit. Buliana menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu tahu kamu anak yang baik, Ardi. Tapi ibu merasa ini tidak adil untukmu. Kamu masih muda, masih banyak hal yang bisa kamu capai. Ibu tidak seharusnya bergantung padamu seperti ini." Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Selama ini, ia mengira hubungan mereka adalah kesepakatan, tanpa kata sebuah ikatan, tak resmi yang saling menguntungkan. Namun kini, mendengar Buliana menyatakan hal itu, ia mulai mempertanyakan segalanya. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanyanya dengan suara penuh kebingungan. Buliana memejamkan mata sejenak, kemudian menjawab, "Mungkin kita harus berhenti. Kamu harus fokus pada hidupmu, Ardi. Jangan biarkan ibu menjadi beban untukmu." Dada Ardi terasa sesak. Meski tahu hubungan mereka aneh dan mungkin salah, ia merasakan kenyamanan dan kehangatan yang sulit ia temukan di tempat lain. Namun kata-kata Buliana benar. Ia masih muda, masa depannya masih panjang, dan mungkin hubungan ini hanya akan menghalanginya. Beberapa hari kemudian Ardi mulai menjauh. Ia mengurangi waktu berbincang dengan Buliana, mencoba fokus pada sekolah dan teman-temannya. Namun rasa kosong tetap menghantui. Setiap kali melewati kamar Buliana, rindu datang seperti bayangan yang tak bisa ia usir. Buliana pun tampak berubah. Ia tetap ramah dan perhatian, tapi jarak di antara mereka terasa nyata. Hubungan hangat yang dulu mereka bagi kini menjadi canggung dan dingin. Meski tak pernah membicarakan lagi malam-malam yang telah mereka lalui bersama, kenangan itu terus mengintai dalam benak mereka. Suatu malam saat Ardi duduk di balkon kos, termenung dalam keheningan, Buliana tiba-tiba muncul di sampingnya. Tanpa sepatah kata, ia duduk di kursi sebelah, memandang bintang-bintang di langit. Setelah beberapa saat, suara Buliana nyaris berbisik, "Ardi, ibu hanya ingin kamu tahu. Walaupun kita harus berhenti,
Bu tidak pernah menyesal bertemu denganmu. Ardi menoleh, matanya penuh dengan rasa syukur dan kesedihan. Aku juga tidak, Bu, jawabnya jujur. Dalam keheningan malam itu, mereka duduk bersama menikmati momen terakhir dari sebuah hubungan rumit yang telah memberikan mereka kebahagiaan tersendiri. Namun keduanya tahu, jalan mereka kini harus berpisah demi kebaikan masing-masing. Hari-hari setelah percakapan di balkon itu perlahan kembali berjalan seperti biasa. Namun, rasa hampa dalam hati Ardi tak pernah benar-benar menghilang. Ia menjalani rutinitasnya, bersekolah, belajar, dan berusaha bergaul dengan teman-teman. Meski demikian, ada bagian dari dirinya yang terasa belum tuntas, seolah tertinggal di kamar kos Buliana. Buliana tetap menjalankan rumah kos dengan sikap ramah seperti biasanya. Namun setiap kali mereka berpapasan, ada tatapan singkat yang penuh makna. Seolah kenangan itu, tak akan pernah benar-benar hilang. Malam-malam di mana Ardi dulu sering dipanggil ke kamar Bu, Liana kini berganti dengan keheningan yang kian menyakitkan. Suatu hari Ardi memutuskan berjalan-jalan seorang diri. Sudah lama ia tidak menikmati suasana kota sendirian, berharap menemukan jawaban atas perasaannya yang terus menggelayut. Di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Ardi duduk menyendiri, menyesap kopi sambil membiarkan pikirannya melayang. Kenangan malam-malam bersama Buliana datang silih berganti, senyum lembutnya, pelukan hangatnya, percakapan dalam keheningan malam. Betapa kehadiran Buliana selalu membuatnya merasa dibutuhkan dan dicintai. Namun di balik semua itu, Ardi tahu ada sesuatu yang salah. Hubungan mereka, bagaimanapun cara ia pandang, tak pernah bisa benar sepenuhnya. Perbedaan usia yang besar, situasi yang rumit, dan kenyataan bahwa apa yang mereka jalani hanyalah menutupi luka masing-masing tanpa benar-benar menyembuhkannya. Saat tengah merenung, Ardi melihat sepasang ibu dan anak di meja sebelah. Sang ibu, yang seusia dengan Buliana, memegang tangan anaknya dengan lembut, memberikan nasihat. Ardi melihat bayangan hubungan yang berbeda. Hubungan yang penuh kasih sayang tanpa beban, tanpa kebingungan, tanpa rasa bersalah. Pikiran itu membuka matanya, bahwa meski ia menemukan kedekatan emosional dengan Buliana, hubungan mereka tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Itu bukan cinta sejati, melainkan rasa kesepian yang mencari teman. Baik dirinya maupun Buliana layak mendapatkan sesuatu yang lebih sehat, lebih murni. Setibanya di kos, Ardi memutuskan untuk berbicara lagi dengan Buliana. Percakapan itu bukanlah hal mudah, namun ia tahu mereka harus menutup bab ini dengan benar. Malam itu, Ardi mengetuk pintu kamar Buliana. Dengan senyum samar, Buliana membuka. Kamar yang biasa terasa hangat kini terasa berbeda, meski perabotannya sama. Ardi duduk di kursi, sementara Buliana di tepi ranjang. "Bu, aku rasa kita harus bicara." Suara Ardi lembut tapi tegas. Buliana menatap penuh pengertian, seakan sudah tahu apa yang akan diucapkan. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Ardi?" tanyanya, suara bergetar halus. Ardi menghela napas panjang. "Tentang kita, Bu. Aku rasa kita harus benar-benar berhenti." Tatapan Buliana meredup. Keheningan panjang menyelimuti sebelum ia menjawab, "Ibu tahu, Ardi. Ibu tahu ini sudah terlalu jauh. Ibu juga sadar kita tak bisa terus seperti ini. Tapi ibu akan sangat merindukanmu." Dada Ardi sesak. Ia pun merasakan hal yang sama. Kehilangan sesuatu yang penting. "Aku juga akan merindukan ibu," jawabnya jujur. "Tapi aku rasa kita tak bisa terus begini. Ibu butuh waktu untuk menyembuhkan diri, dan aku juga perlu mencari jalanku sendiri." Buliana mengangguk perlahan. Air matanya mulai menetes, walau berusaha tersembunyi. "Kamu benar, Ardi. Ibu tak ingin kamu terjebak dalam hubungan yang membingungkan. Ibu seharusnya tahu batas, tapi ibu terlalu rapuh." Ardi berdiri, melangkah mendekat, menggenggam tangan Buliana dengan lembut. "Ini bukan salah, Ibu. Kita hanya manusia yang mencari kenyamanan di tengah kesepian. Tapi, aku rasa ini saatnya kita belajar melepaskan." Mereka terdiam dalam keheningan penuh emosi. Akhirnya Buliana melepaskan genggaman tangannya, berdiri,
dan tersenyum dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Terima kasih, Ardi," bisiknya. "Terima kasih sudah hadir dalam hidup ibu. Kamu beri ibu banyak kebahagiaan. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari." Ardi mengangguk pelan, merasa sedikit lega meski perasaan sakit masih tersisa. Keputusan itu memang sulit, tapi ia tahu itulah yang terbaik. Mereka berdua berdiri dalam keheningan sejenak sebelum Ardi berpamitan, meninggalkan kamar dengan hati yang penuh emosi campur aduk. Waktu terus berjalan dan hubungan Ardi dengan Buliana pun berubah. Sembripan tak lagi sering berbincang seperti dulu. Ardi fokus pada hidupnya, sekolah, teman, dan masa depannya. Meski begitu, kenangan tentang Buliana tetap terpatri dalam benaknya. Ia tahu pengalaman itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Sementara itu, Buliana mulai belajar melanjutkan hidupnya. Ia membuka diri kepada teman dan keluarga, berusaha mencari kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Kadang kesepian masih datang menghampiri, tapi kini ia lebih kuat dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Cinta mereka mungkin tak pernah bisa terwujud sepenuhnya. Sebuah kisah tentang dua jiwa yang terluka saling menghibur di saat tersulit, lalu akhirnya harus melepaskan. Meski Ardi dan Buliana menempuh jalan berbeda, sisa-sisa hubungan itu masih terasa di antara dinding kos yang sunyi. Setiap kali Ardi melewati kamar Buliana, perasaan canggung menyelianap, seperti hantu kenangan yang enggan pergi. Namun ia tahu waktu dan kesabaran akan membantu memudarkan memori itu. Beberapa bulan setelah percakapan terakhir mereka, hidup Ardi perlahan membaik. Ia mulai lebih fokus pada sekolah dan aktif dalam kehidupan sosialnya. Salah satu teman sekelasnya, Rina, gadis ceria yang mulai sering mengajaknya belajar atau sekadar nongkrong. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, membahas tugas, atau bercanda di kafe selepas sekolah. Rina membawa keceriaan dalam hidup Ardi. Di hadapannya, Ardi bisa tersenyum dan tertawa lepas, bebas dari beban emosi yang membelenggu. Sejak hubungannya dengan Buliana, bersama Rina, Ardi menemukan kelegaan, sebuah hubungan sederhana tanpa ikatan emosional rumit. Namun malam-malam ketika Ardi sendirian di kamar, pikirannya masih terulang pada kenangan bersama. Buliana, kenangan itu kini tak lagi menyakitkan, tapi tak juga hilang sepenuhnya. Setiap kali ia teringat tatapan lembut Buliana atau pelukan hangatnya yang dulu membuat nyaman, Ardi bertanya-tanya, apakah perasaan itu benar-benar hilang, ataukah ia hanya menunda rasa kehilangan yang lebih dalam? Di sisi lain, Buliana juga mulai membuka diri pada kehidupan baru. Kesendirian dan rutinitas kos kini tergantikan dengan berbagai aktivitas baru. Ia terlibat dalam komunitas lokal, ikut kegiatan sosial, mengajar anak-anak sekitar yang membutuhkan bimbingan belajar. Hubungan dengan keluarga yang dulu renggang mulai membaik. Meski awalnya berat, lambat laun Buliana menikmati kehidupan mardirinya. Meski begitu, Ardi masih ada dalam pikirannya. Malam-malam tertentu, Buliana duduk sendirian di ruang tamu, menatap keluar jendela, membayangkan saat-saat Ardi sering berada di sisinya. Rasa rindu tak terelakkan, tapi ia tahu melepaskan adalah pilihan yang tepat, meski menyakitkan. Suatu sore, saat Ardi pulang sekolah, ia melihat sebuah mobil asing terparkir di depan kos. Dari mobil itu, seorang pria paruh baya keluar, membawa koper besar. Pria itu tampak percaya diri dengan senyum tulus. Ia melangkah mantap ke pintu kos. Ardi yang penasaran memperhatikan dari jauh. Tak lama kemudian, Buliana muncul di pintu, menyambut pria itu dengan senyum lebar. Mereka berpelukan hangat seolah sudah lama tak bertemu. Ardi tak bisa menahan rasa ingin tahunya, tapi ia tahu ini bukan urusannya lagi. Dengan perasaan campur aduk, ia masuk ke kamar. Malam itu Ardi terjaga lebih lama dari biasanya. Pikirannya terus berputar tentang pria itu, dan hubungan pria itu dengan Buliana. Ada sesuatu yang berubah, bukan cemburu, tapi kesadaran bahwa Buliana mulai melanjutkan hidup tanpa dirinya. Keesokan paginya, rasa penasaran Ardi terjawab saat sarapan. Buliana memperkenalkan pria itu sebagai kakaknya Pak Hendra. Ia baru saja datang dari luar kota untuk mengunjungi Buliana dan mungkin akan tinggal beberapa hari di kos.
Ardi merasa lega sekaligus sadar bahwa Bu Liana kini memiliki seseorang lain untuk menemani hari-harinya. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Kehadiran Pak Hendra membuat suasana kos lebih ramai, dan Ardi mulai tak terlalu terfokus pada masa lalunya dengan Bu Liana. Sementara itu, hubungannya dengan Rina semakin dekat. Mereka sering keluar bersama setelah sekolah, berbagi cerita lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Suatu sore di bulan Desember, ketika angin mulai membawa dingin dan langit berwarna lembayung, Ardi dan Rina berjalan-jalan menyusuri taman kota. Daun-daun kering berguguran pelan di sepanjang jalan setapak, menciptakan suasana tenang yang membungkus mereka dalam kehangatan yang sederhana. Mereka duduk di sebuah bangku tua, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ujung cakrawala, hening, hanya suara angin, dan detak jantung masing-masing yang terasa. "Kenapa kamu sering banget kelihatan melamun, Ardi?" Tanya Rina tiba-tiba memecah keheningan. "Kamu tuh kadang kayak orang yang nyimpan banyak beban, tapi di depan orang-orang selalu kelihatan baik-baik aja." Ardi tersenyum kecil. Ia menatap wajah Rina sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai menggelap. Ada dorongan dalam dirinya untuk bercerita, mengungkapkan semua kisah masa lalunya yang masih tertinggal di sudut hati. Tapi ada pula suara kecil yang menahannya, bahwa cerita itu adalah bagian dari dirinya, yang seharusnya cukup ia simpan sendiri. "Aku cuma lagi banyak mikir aja," jawab Ardi akhirnya. "Tapi sekarang, aku rasa aku udah jauh lebih baik." Rina menatapnya dalam diam, lalu tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke bahu Ardi. "Aku senang kalau kamu bisa bahagia." "Ardi, kadang kita semua butuh waktu buat lepas dari masa lalu." Ardi merasakan ketenangan yang lama ia cari. Kata-kata Rina menenangkan hatinya, menguatkan langkah yang selama ini sempat goyah. Ia tahu hubungan yang pernah ada antara dirinya dan Bu Liana, seindah dan serumit apapun itu, adalah lembaran masa lalu. Sebuah bab yang sudah selesai ia baca, dan kini saatnya membuka halaman baru. Malam itu, saat kembali ke kos, Ardi berjalan melewati kamar Bu Liana. Lampunya sudah padam. Mungkin Bu Liana sudah tertidur. Ardi berhenti sejenak di depan pintu itu. Ingatan tentang semua yang pernah terjadi antara mereka berkelebat, luka, kehangatan, kebingungan, kasih. Namun kali ini tak ada lagi beban, hanya kedamaian. Ia menarik napas panjang, tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah menuju kamarnya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan. Melepaskan dengan ikhlas, dengan tenang. Dan begitulah kisah mereka berakhir dalam kedewasaan, dalam penerimaan, bahwa terkadang melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.